Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Hukum Agraria pada hari ini kita akan membahas mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya bahwa sebelum kalian masuk di materi ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada tiga macam hak atas tanah yang diatur oleh UPA. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap, yang kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sementara yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan yang ketiga adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 16 itu mengatur jenis-jenis hak atas tanah. Tapi jenis-jenis hak atas tanah tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap, yang kedua hak atas tanah yang bersifat sementara, dan yang ketiga adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Apa saja yang masuk dalam hak atas tanah yang bersifat tetap itu? Bisa teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 16 ayat 1, yaitu hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil. Cuma perlu diperhatikan ya, hak memungut hasil sama membuka tanah ini kalau kalian cari sertifikatnya nggak akan ada gitu ya, karena dua jenis hak atas tanah ini merupakan hak atas tanah yang muncul dari hukum adat. Mengingat di dalam ketentuan pasal 5 UPA menyebutkan bahwa pembentukan hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat. Nah, salah satu cirinya itu menempatkan dua jenis hak atas tanah ini dalam sistematika jenis hak atas tanah yang diatur di dalam ketentuan UPA. Nah, 7 jenis hak atas tanah tersebut itu disebut sebagai hak atas tanah yang bersifat tetap. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara. Nah, kenapa ada ketentuan sementara di belakangnya? Karena di sini kalau kalian lihat di dalam literatur dan juga di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria itu eh, memiliki sifat pemerasan sehingga tidak cocok jika diterapkan di dalam ketentuan hukum Indonesia. Ya, cuma masalah utamanya adalah di dalam masyarakat gitu ya, di daerah di Indonesia itu masih menganut atau menerapkan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara itu dipraktekkan gitu ya. Nah, apa saja jenis hak atas tanah yang ada di dalam kategori hak atas tanah yang bersifat sementara ini? Teman-teman bisa lihat di dalam ketentuan pasal 16 pastinya gitu ya. Kemudian lari ke pasal 53 UPA, yaitu yang pertama adalah hak gadai, yang kedua adalah hak usaha bagi hasil, atau bisa disebut dengan bagi hasil, yang ketiga hak menumpang, dan yang keempat adalah hak sewa tanah pertanian. Nah, kenapa ada ketentuan sementara di sini gitu ya? Sementara di sini tuh janjinya oleh pemerintah itu suatu saat akan dihapuskan, ya, akan dihapuskan sehingga tidak ada lagi sifat-sifat pemerasan yang ada di dalam sistem hukum agraria nasional, gitu ya. Nah, dasar hukumnya, nah, Nah, dasar hukumnya kita mulai dari pasal 16 ayat 1 huruf A, kemudian pasal 53, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 60, kemudian Undang-Undang 56 PLP 60, kemudian PP 224, itu merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi sifat pemerasan. Jadi, karena hak atas tanah tersebut itu sudah apa ya, tanda kutip itu mendarah daging di dalam praktek yang ada di masyarakat, sehingga untuk dihapuskan itu agak agak sulit gitu ya, sehingga bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi sifat pemerasannya, yaitu dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60, kemudian Undang-Undang Nomor 56 PRP 60, PP 22461 ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu tentang hak gadai tanah pertanian. Nah, jadi bicara mengenai gadai itu kalian jangan jumbo dengan istilah gadai yang ada di dalam ketentuan pasal 1150 BW ya. Jadi istilah gadai di sini itu bukan dalam artian menggadaikan benda bergerak. Karena kalau gadai yang ada di dalam ketentuan pasal 1150 itu kan menggadaikan benda bergerak. Jadi objeknya adalah benda bergerak. Contohnya apa? Misalnya handphone, laptop, apalagi emas misalnya. Nah, itu digadaikan. Cuma kalau di sini gadai tanah, ini objeknya adalah
tanah. Jadi kalau mau dikelompokkan kan tanah ini masuk dalam kategori benda tidak bergerak. Jadi bukan menjaminkan tanah, karena mengingat tanah sendiri itu kalau mau dijadikan objek jaminan bukan menggunakan gadai. Mungkin teman-teman masih belum dapat materi ini, cuma secara singkat saja bahwa lembaga jaminan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah gadai, yang kedua hipotek, yang ketiga hak tanggungan, yang keempat fidusia. Kalau sistem risiko gudang saya nggak akan lebih jauh, ini masih polemik gitu, apakah ini masuk dalam kategori lembaga jaminan atau bukan. Ya, cuma setidaknya ada 4 lembaga jaminan. Yang mana 4 lembaga jaminan ini itu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi bendanya. Benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kalau itu benda bergerak, bisa dijaminkan menggunakan lembaga jaminan gadai, bisa menggunakan lembaga jaminan fidusia. Kalau itu bendanya tidak bergerak, itu bisa hipotek, tapi hipotek perlu diingat, hipotek itu objeknya hanya kapal dengan bobot minimal 20 meter kubik. Kemudian yang kedua adalah fidusia, karena fidusia ini bisa benda bergerak, benda tidak bergerak. Yang ketiga adalah hak tanggungan. Untuk hak atas tanah, lembaga jaminannya adalah hak tanggungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Nah, untuk yang di sini hak gadai itu bukan dalam kategori lembaga jaminan. Kalau kalian lihat di dalam literatur hukum adat itu ada penyebutan macam-macam gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai tanah sende atau hak sende itu di daerah Minangkabau misalnya. Nah, eh, kenapa kok ini dikategorikan sebagai definisi dulu aja. Apa itu gadai? Jadi di dalam ketentuan UPA itu tidak mengatur definisi khusus apa yang dimaksud sebagai gadai tanah. Jadi kalian bisa lihat di dalam literatur-literatur tentang hukum agraria maupun hukum adat, karena ini masih berkaitan dengan hukum agraria maupun hukum adat. Saya mengambil pendapatnya Budi Arsono yang menyebutkan bahwa gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu, hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Jadi, untuk mengilustrasikan definisi dari Budi Harsono, jadi kalian bayangkan, semisal tadi mau dibandingkan dengan gadai yang dimaksud dalam ketentuan 1150 BW ya. Kalau gadai misalnya emas gitu ya. Kalian menggadaikan emas, emasnya itu diserahkan kepada penerima gadai, katakanlah di sini kantor pegadaian lah, itu salah satu bentuk dari gadai ya, tapi tidak satu-satunya ya. Kantor pegadaian itu menerima gadai, ada bank pun bisa menerima gadai. Menyerahkan emas kepada penerima gadai. Jadi saya pemberi gadai, menyerahkan penerima gadai. Kemudian saya memperoleh uang dalam jumlah tertentu, kemudian dalam jangka waktu tertentu saya harus mengembalikan agar emas yang tadi saya bisa peroleh kembali gitu ya. Tapi kalau gadai yang di sini, oh ya, emas yang tadi itu tidak boleh digunakan. Jadi hanya disimpan oleh penerima gadai dan tidak boleh digunakan. Misalnya katakanlah emasnya berupa kalung atau gelang gitu ya, tiba-tiba ada pegawai banknya mau pakai gelangnya mau kondangan gitu ya, nggak boleh. Nanti kalau ada kerusakan atau kehilangan yang menanggung yang menanggung adalah penerima gadai, ini nggak boleh. Nah, kalau gadai yang di sini, gadai tanah yang dimaksud dalam ketentuan UPA itu dia menggadaikan tanah pertaniannya kepada seseorang, misalnya A punya tanah, menggadaikan tanahnya kepada si B dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang tertentu, ya. Nah, kemudian eh, tanah tersebut oleh penerima gadai itu boleh dikelola secara terus-menerus, gitu ya. Jadi tanah yang dia gadaikan itu dikelola sehingga hasilnya pun itu akan menjadi hak dari penerima gadai atau orang yang memberikan uang tersebut. Nah, kapan berakhirnya? Tidak ada jangka waktunya. Jadi di sini saya tidak fokus ini ya, karena ada dua ya. Jadi gadai berjangka waktu, tidak berjangka waktu. Tapi perlu diingat di sini kalau gadai yang berjangka waktu sekalipun, itu kalau semisal dia itu lewat dari jangka waktu yang disepakati, dia tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan wan prestasi. Nah ini salah satu unsur pemerataan ya. Jadi selama
pemberi gadai itu tidak dapat membayar uang gadainya tersebut, maka tanah itu tetap dikelola oleh penerima gadai selamanya, gitu ya. Misalnya orang yang meninggal dunia, ya dengan meninggalnya seorang itu tidak memutuskan hubungan hukum antara orang yang dua pihak ini ya, jadi orang yang memberi gadai dan penerima gadai, terus menerus gitu sampai dia mampu membayar. Ini merupakan salah satu bentuk pemerasan yang ada di dalam ketentuan eh, gadai tanah pertanian, gitu ya. Nah, pada prakteknya itu gadai tanah itu eh, dibuat secara lisan ya, mengingat di sini apa namanya hukum adat ini kan lebih identik dengan ketentuan hukum tidak tertulisnya gitu. Jadi pada saat membuat perjanjian itu dibuat secara tidak tertulis dan tidak diketahui oleh kepala adatnya. Padahal kalau melihat keabsahan suatu perjanjian kalau dalam hukum adat itu kan harus salah satunya adalah terang gitu. Terang itu maksudnya disaksikan oleh kepala adatnya. Nah, gadai tanah ini itu tidak disaksikan oleh siapapun. Jadi tidak ada saksinya sama sekali, hanya hubungan antara penerima gadai dan pemberi gadai dan penerima gadai antara dua orang ini saja. Nah, eh, ciri-cirinya, jadi kembali ke ciri-ciri tadi ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Jadi hak menebus itu tidak mungkin daluarsa. Jadi selamanya ya, jadi seperti yang saya saya sebutkan itu selamanya itu melekat kepada orang tersebut. Jadi sampai dia mampu membayar, gitu ya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah gadai tanah ini dia boleh untuk mengulang gadaikan. Jadi misalnya gini, tadi kan hubungannya antara A dengan B. A dengan B dia menjaminkan. Jadi pemiliknya adalah pemilik tanahnya adalah si A, kemudian yang menerima gadai adalah si B. Nah, pada saat tertentu, misalnya B ini membutuhkan uang gitu ya. Oleh si B, walaupun dia bukan pemilik, dia boleh mengulang gadainya kepada si C, ke D, dan seterusnya. Ini juga merupakan sifat pemerasan yang ada di dalam ketentuan gadai tanah pertanian. Kemudian pemegang gadai itu atau penerima gadai, penerima gadai atau pemegang gadai itu tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus. Misalnya gini, orang yang nggak punya uang, tebusan tanahnya ya nggak bisa. Jadi sepanjang orangnya punya uang baru dia boleh uh, membayar uang tebusan itu. Tapi kalau nggak ada ya terus saja sampai mati, turun ke anaknya, mati lagi turun ke cucunya, itu tetap dia harus melakukan pembayaran itu. Dan tanah uniknya di sini tanah gadai itu tidak secara otomatis menjadi pemilik pemegang gadai jika tidak bisa ditebus. Jadi terus kayak menggantung gitu statusnya ya. Dan yang tadi sudah jangka waktu ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, jadi bisa berjangka waktu, bisa tidak berjangka waktu. Kalau itu dia tidak, berjangka waktu, berarti di sini kalau semisal dia melewati batas waktunya, maka dia tidak dapat dikategorikan bahwa dia itu wan prestasi. Tidak seperti di dalam hukum perdata, khususnya di BW, bahwa jika dia melewati jangka waktunya, maka dia dikategorikan sebagai dia wan prestasi. Gitu ya. Ini kalau mau lebih mau mendetail mengenai gadai tanah ini, kalian bisa baca di literatur hukum adat. Ini saya hanya menjelaskan secara kulitnya saja, biar nggak terlalu panjang karena ada empat hak atas tanah yang langsung saya berikan di sini. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian, nah ini upaya untuk mengurangi pemerasan tersebut yang ada di dalam ketentuan gadai tanah ini itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960. Nah, undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai gadai tanah pertanian, tapi juga mengatur hal-hal lain gitu ya, terkait dengan khususnya reforma agraria. Reforma agraria nanti ada materi khusus mengenai land reform, itu juga akan menggunakan undang-undang yang sama, jadi mohon teman-teman bisa mendownload undang-undang ini sebagai bahan apa ini namanya ya, pembelajaran mengenai land reform. Kalau mengenai gadai ini juga merupakan salah satu bentuk dari land reform sebenarnya kalau mau dikelompokkan, cuma karena ini masuk dalam kategori atau tanah bersifat sementara maka akan masuk di dalam materi ini. Nah, gadai tanah itu kalau di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 56 PRP 60 itu diatur 7 tahun maksimal. Jadi kalau orang sudah melewati 7 tahun pada saat dia membuat perjanjian, dia tidak mampu membayar,
maka tanahnya kembali kepada pemiliknya tanpa melakukan pembayaran uang tebusan. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi selama 7 tahun itu di dalam apa ini konsiderannya ya dan juga penjelasannya itu sudah cukup mampu membayar uang tebusan selama 7 tahun ya, karena dia memperoleh hasilnya gitu ya, tidak hanya menggadaikan tanah terus tanahnya dibiarkan gitu ya. Kembali ke prinsipnya tanah pertanian itu harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya gitu ya. Jadi selama 7 tahun itu dianggap dia sudah memperoleh hasilnya plus bunga-bunganya gitu ya, walaupun bunganya riba gitu ya. Kalau kalian pelajari mengenai apa ini namanya hukum perbankan syariah gitu ya, itu kan riba, masuk dalam kategori riba. Seperti itu. Nah, kalau semisal dia menggadaikan ternyata dia mau menebus kurang dari 7 tahun, dan barulah menggunakan rumus di atas. Ya, 7 plus setengah dikurangi lama gadai dibagi 7 dikali uang gadai. Kenapa ada 7 plus setengah? Ya, memang rumusnya seperti itu ya, ada plus setengahnya gitu ya. Nah, selain dia menggadaikan tanah, dia juga, menggadaikan tanah dengan uang tunai, dia juga bisa menggadaikan tanah dengan emas gitu ya. Cuma kalau emas ini kan harganya fluktuatif gitu ya, sehingga dia naik dan turunnya itu harus ditanggung oleh kedua belah pihak gitu ya, atau dipikul setengah-setengah gitu ya. Ini ada contohnya. Oke, contoh yang pertama ya. Jadi pada tahun 1955 Amir menggantikan tanah pertaniannya. Oh ya, sorry. Undang-Undang 56 PRP 60 ini berlaku pada tanggal 1 Januari 1961. Jadi kalau dia mau menebus sebelum tahun itu atau tanggal itu, maka ketentuan ini belum berlaku. Jadi ya selamanya gitu ya. Tapi kalau sudah lewat dari 1 Januari 1961, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang nomor 56 PRP 1960. Kenapa kok ada PRP-nya? Ini dulu berasal dari Perpu yang diundangkan, sehingga ada keterangan PRP di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, kembali ke contoh ya. Pada tahun 1955, Amir menggadaikan tanah pertaniannya kepada Budi dengan uang gadai sebesar 7 juta. Pada tahun 1961 akan ditebus. Berarti asumsinya dia menebus setelah Undang-Undang nomor 56 PRP ini berlaku. Ya. Berapa besarnya uang tebusan yang harus dibayar oleh Amir kepada Budi? Oke, kita kembali ke rumusnya. Ya, 7 plus setengah dikurangi lama gadai, dikali uang gadai dibagi 7. 7 plus setengah langsung aja ya. Oh iya, saya stop share aja ya. Ini pada tahun 1955 Amir menggadaikan tanahnya kepada Budi. Amir Amir Budi dengan uang gadainya 7 juta. Uang gadai. Nah, kemudian pada tahun 1961 itu akan dilakukan penebusan, gitu ya. Berapakah uang tebusan yang harus dibayar? Kembali ke rumusnya tadi ya. 7 plus setengah kurangi lama gadai bagi 7 kali uang gadai. 7 plus setengah kurangi lama gadai berarti 1961 dikurangi 1955 tahun bagi kali 7 gadainya 7 ya. 7 plus setengah dikurangi 6 dibagi 7 dikali 7. Coret-coret 1 berarti jadinya 1,5. Jadi uang gadai yang harus dibayarkan Amir kepada Budi itu adalah 1,5 juta karena dia menebus pada tahun 1961 yang mana
1961 ke 55 itu adalah 6 tahun. Jadi karena jangka waktunya kurang dari 7 tahun, kurang dari sama dengan ya 7 tahun, maka di sini eh, Amir harus membayar sebesar 1,5 juta rupiah kepada siapa tadi namanya Budi, ya kepada Budi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika ditebus pada tahun 1963? Jadi tinggal kalian ganti aja di sini. 1961, sorry, 1963 kurangi 1955. Ini berarti ada 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 tahun. Nah, karena 8 tahun, maka kalian tidak perlu menggunakan rumus ini. Karena di sini ketentuannya lebih dari, sampai dengan 7 tahun. Gitu ya. Kalau lewat 8 tahun, berarti dia mengembalikan tanahnya tanpa uang tebusan sama sekali. Gitu ya. Jadi, kalau dia kurang dari sama dengan 7 tahun, maka dia menggunakan rumus, tapi karena contoh yang atau pertanyaan kedua itu lebih dari 7 tahun, maka di sini dia membayar, tanpa membayar uang tebusan, dia dapat memulai tanahnya kembali. Ya, oke, saya kembali ke slide. Nah, kalau semisal yang digadaikannya itu adalah emas, maka kita bisa melihat dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 26K tahun 55, tanggal 11 Mei 1955, bahwa karena emas ini nilainya fluktuatif, bisa naik, bisa turun, maka naik atau turun itu harus dipikul atau ditanggung oleh kedua belah pihak, gitu ya. Untuk contohnya, ini contohnya, pada tahun 9 tahunnya sama ya, Amir menggadaikan tanah petani kepada Budi dalam bentuk emas sebesar 100 gram. Nah, harga emas per gram pada tahun 1955 adalah 100.000. Kemudian pada tahun 1961 akan ditebus, harga emasnya naik kebetulan gitu ya, menjadi 180. Maka di sini kalian harus mencari berapa uang gadai yang akan dilakukan penebusan pada tahun berjalan. Gitu. Karena di sini 61 ya, coba dihitung aja 1955 berarti 56, 57, 58, 59, 60, 61. 6 tahun, berarti masih menggunakan rumus. Kalian tinggal hitung aja di sini berapa uang tebusannya. Rumusnya sama, cuma tinggal kalian kalikan aja, karena di sini dia menggadaikan 100 gram emas, maka 100 gram dikali 100.000 gitu ya, itu nilai nilai pertamanya gitu ya. Kemudian ada kenaikan kan 180.000 dikali 100 gram, berarti ada kenaikan 8 juta. 8 juta itu dibagi. Sehingga uang gadainya pada tahun 1961 itu bukan 10 juta, bukan 18 juta, tapi 8 jutanya itu dibagi dua. Ya 8 juta dibagi dua, maka 4 juta 4 juta. Uangnya yang di uang gadainya berarti pada tahun 1961 karena dipikul oleh kedua belah pihak 10 juta plus setengah dari kenaikan ini karena kebetulan naik 8 juta gitu ya. Jadi 14 juta. Tinggal kalian kalikan 7 plus setengah dikurangi lama gadainya 6 dibagi 7 dikali 14 juta. Ya, bisa? Lanjut ya. Kemudian hak atas tanah yang kedua adalah perjanjian bagi hasil. Apa itu perjanjian bagi hasil? Juga sama ya di dalam ketentuan UPA tidak menyebutkan definisi dari perjanjian bagi hasil. Tapi saya mengambil dari pendapatnya Budi Harsono. Jadi perjanjian bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum atau penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi berdua menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Jadi di sini ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip yang ada dalam ketentuan UPA ya, khususnya di pasal 7, pasal 10 maupun pasal 17 yang mana di sini hak atas tanah, jadi orang itu diberikan hak atas tanah dengan harapan dia itu mampu untuk mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Nah, kalau ternyata di sini dia tidak bisa menggunakan tanahnya secara aktif, maka bisa jadi tanahnya itu akan dicabut oleh pemerintah. Nah,
ini karena adanya sebelum adanya OPA ya kembali lagi ya. Jadi ya wis ini merupakan apa yang dulu ada gitu. Jadi orang sudah terbiasa mau dihilangkan kan kesulitan. Sama sebenarnya di sini ya. Jadi di sini perjanjiannya itu unsurnya adalah kembali ke tolong menolong. Jadi saling membantu gitu ya. Karena hukum adat ini orang Indonesia ini suka menolong gitu ya. Dia dibuat itu tanpa perjanjian tertulis ya karena lisannya kembali ke dalam prinsipnya hukum adat ya dibuat secara lisan tidak disaksikan oleh kepala adatnya gitu ya. Nah, unsur pemerasannya di mana gitu ya. Jadi sebenarnya gini, di sini perjanjian antara dua orang yang saling membutuhkan gitu ya. Sebelum saya masuk di sini, mungkin kalian bisa baca di dalam ketentuan Undang-Undang 56 PLP 60, yang mana pada tahun itu dilakukan penelitian yang mengelompokkan 3 golongan. Karena Indonesia sebagai negara agraris, gitu ya, mengelompokkan 3 golongan. Yang pertama disebut sebagai tuan tanah. Apa itu tuan tanah? Dia punya tanah berhektar-hektar, ya, sehingga dia tidak mampu mengusahakan, nggak mungkin ya dia mengusahakan tanah berhektar-hektar ya mungkin akan gotong royong tapi dia punya tanah berhektar-hektar tapi tidak mampu mengusahakan tanahnya secara aktif, ini disebut sebagai tuan tanah. Totalnya kalau nggak salah di Undang-Undang 56 PRP 60 itu ada 5% dari total penduduk Indonesia, 5% yang disebut tuan tanah. Yang kedua adalah 35% yang disebut sebagai uh, petani gurem. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu gurem itu binatang yang sangat kecil ya. Biasanya kalau menjelang petang itu atau maghrib itu ya, itu sering berterbangan, saking kecilnya nggak kelihatan gitu ya. Apa yang disebut sebagai petani gurem? Dia punya tanah pertanian gitu ya, cuma dia eh, tanah tersebut itu yang dimiliki kurang dari 2 hektar. Jadi dia punya tanah ini kurang dari 2 hektar. Padahal penelitiannya itu seseorang itu mampu untuk dalam tanda kutip balik modal pada saat dia mengusahakan tanah gitu ya itu setidaknya 5 hektar. Maka dari itu kalian coba lihat di dalam ketentuan hak guna usaha orang perorangan itu boleh diberikan hak guna usaha minimal itu 5 hektar. Minimal ya nggak boleh karena ada ketentuan minimal, ada ketentuan maksimal di dalam ketentuan UPA. Jadi orang nggak boleh punya tanah kurang dari sekian dan tidak boleh punya tanah lebih dari sekian. Gitu ya. Nah, khusus untuk hak guna usaha itu minimal 5 hektar. Nah, yang ketiga adalah buruh tani. Buruh tani itu totalnya berarti sisanya ya 60%. Jadi banyak sekali buruh tani yang ada di Indonesia. Apa yang disebut sebagai buruh tani? Biasanya teman-teman mahasiswa ini sering nyanyi-nyanyi gitu, buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, dan seterusnya itu. Apa yang disebut buruh tani? Dia itu namanya buruh ya, berarti dia kan bekerja pada pertanian orang lain. Dia nggak punya tanah, tapi menggantungkan hidupnya kepada orang yang punya tanah. Siapa yang punya tanah ya? Salah satunya adalah tuan tanah. Nah, muncullah perjanjian bagi hasil di sini. Satu sisi pemilik tanah itu tidak punya tenaga untuk mengelola tanahnya, satu sisi di sini ada buruh tani yang ingin menyambung hidupnya sehingga dia membuat perjanjian bagi hasil kepada si tuan tanah ini tadi gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kalau semisal adil gitu nggak masalah gitu ya, atau di dalam hukum adat itu disebut sebagai maruh. Maruh ya, diparuh menjadi 2 gitu ya. Maksudnya apa? 1 banding 1. Karena hubungannya ini ya saling saling membutuhkan gitu ya. Yang satu daripada tanahnya nganggur wis garap-garapen, yang satu untuk menyambung hidup dia wis ya mau nggak mau dia kerja gitu ya di situ gitu ya. Nah, jadi di sini perjanjiannya sebenarnya ada perjanjian tenaga kerja sebenarnya, bukan bukan tanahnya. Cuma ya terlepas dari situ ya. Misalnya gini ya tadi, tuan tanahnya punya tanah, dia ada orang yang menggarap tanah tersebut gitu ya. Pada saat dia menggarap itu diperjanjikan di awal bahwa nanti keuntungannya itu dibagi 2 gitu ya, misalnya dapat untung berapa ya dibagi 2. Kalau 1 banding 1 berarti atau maru tadi itu it's okay lah ya, nggak masalah, mungkin tidak 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 merugikan salah satu atau salah 2 pihak gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam perkembangannya itu bisa jadi perjanjian tersebut itu memberat atau berat berat sebelah gitu ya. Jadi tuan tanahnya itu minta bagian yang lebih besar dibandingkan buruh taninya. Padahal yang mengerjakan tanahnya itu kan buruh taninya. Walaupun tanahnya itu kan punyanya si tuan tanah tadi gitu ya.
di tiba-tiba itu muncul misalnya 2:1 gitu ya. Satu itu untuk bultannya, dua untuk tuantaranya. Atau ada yang menyebut itu apa ya istilahnya ceblok, ya, ceblok. Kalau ceblok itu kalau orang Jawa itu jatuh. Ceblok itu 4:1 gitu. Tuan tanahnya dapat 4 bagian, burutannya dapat satu, sehingga kan dia sudah capek bekerja tapi hasilnya tidak ini ya tidak maksimal gitu ya. Karena sebagian besar ya berarti kan 80% keuntungannya diambil sama tuan tanah gitu ya lah. Kalau kalian berpikir gini loh, ya udah jangan bikin perjanjian aja sama sama si tuan tanah tadi gitu ya. Ya kembali lagi, tuan tanah di Indonesia pada saat itu totalnya 5% dari total penduduk Indonesia. Berarti kan sangat sedikit, sedangkan buruh taninya 60%. Kalau orang nggak mau, ya udah masih banyak orang yang mau ngantri untuk mengerjakan tanah saya. Pikirannya kan seperti itu gitu ya. Sehingga ini sangat merugikan bagi penggarap tanah, khususnya si buruh tani tadi gitu ya. Sehingga bagaimana caranya untuk meminimalisir unsur pemerasan di dalam perjanjian bagi hasil, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Judulnya ya perjanjian bagi hasil gitu ya. Apa maksudnya di sini? Jadi pada saat seseorang membuat perjanjian itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60 diwajibkan dibuat dalam bentuk tertulis gitu ya, tidak hanya lisan, tidak hanya dibuat oleh dua pihak, kemudian dibuat di depan kepala adatnya atau kepala desanya, disaksikan oleh dua orang saksi, disahkan oleh camat setempat, dan juga diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Dengan adanya apa ini namanya prinsip keterbukaan di sini, maka akan jelas gitu ya jangka waktunya berapa keuntungan yang dibagi hasilkan gitu. Jadi tidak memberatkan kepada salah satu pihak, khususnya si penggarap tanahnya ini tadi gitu ya. Jadi kalian coba cek di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Kemudian yang ketiga, hak menumpang. Ya, menumpang ini juga masuk dalam kategori hak atas tanah yang bersifat sementara. Apa yang dimaksud dengan hak menumpang? Ini juga sama, dia tidak diberikan definisi apa yang disebut sebagai hak menumpang. Intinya adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan atau menempati rumah di atas pekarangan milik orang lain tanpa membayar uang sewa. Jadi kembali di sini unsurnya adalah tolong menolong antara pemilik tanah dengan orang yang bersangkutan gitu ya. Lah, lalu bagaimana gimana unsur pemerasannya gitu ya. Jadi namanya numpang gitu ya. Numpang ya kalau kalian mau ditumpangin orang itu kan pasti ada jangka waktu tertentu gitu kan. Kalau terlalu lama gitu kan sungkan gitu ya. Kelamaan kelamaan numpang di pekarangan orang lain gitu ya. Maksudnya apa di sini? Seseorang itu punya hak milik atas tanah gitu ya. Kemudian katakanlah orang yang mau menumpang ini kena musibah, entah itu ada bencana longsor atau banjir sehingga tempat tinggalnya itu musnah misalnya gitu ya, atau bukan musnah ya, misalnya dia ya karena nggak punya dana misalnya gitu ya, sama pemilik tanah itu diberikan apa ini namanya, diberikan bantuan dengan ya udah ini ada tanah kosong saya misalnya di samping rumah induk saya, silakan digunakan misalnya gitu. Nah, kemudian orang yang menumpang ini itu mendirikan bangunan di pekarangan orang tadi gitu ya. Ya ini kembali ya tadi ya. Ini dia dibuat tanpa perjanjian tertulis, jadi hanya lisan saja, tidak ada jangka waktunya, tidak ada uang sewanya karena unsur tolong menolong di sini ya gitu ya. Jadi pada saat dibangun, nah ternyata ditinggalin sama yang orang menumpang, kemudian beranak pinak di situ, gitu ya, beranak pinak di situ. Pada saat orang yang butuh, yang punya tanah ini butuh sama tanahnya, itu kesulitan untuk apa ini, diminta kembali gitu ya. Alasannya macam-macam gitu ya. Karena loh saya sudah tinggal di sini lama, kalau misalnya mau butuh tanahnya ya saya minta uang pesangon gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita itu sudah ditolong mentung gitu ya, minta uang pesangon loh. Situ buruh apa gimana gitu minta uang pesangon kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga di sini kesulitan, bahkan kalau semisal orang yang bikin perjanjian itu telah meninggal dunia dan tidak tahu silsilah atau sejarahnya tanah ini tadi, berasumsi bahwa tanah tersebut itu tanahnya entah itu orang tuanya atau kakeknya gitu ya, karena terlalu lama dia tinggal di situ.
Nah, bagaimana upaya untuk mengurangi sifat pemerasannya? Di sini eh, udah, untuk mengurangi sifat pemerasan di sini hak menumpang sebenarnya kalau kalian lihat itu eh, tetap ya dia kembali ke prinsipnya orang walaupun itu hanya sekedar pinjam pakai ya itu dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian ada jangka waktunya juga walaupun tidak ada uang sewanya. Kalau pinjam pakai kan tidak ada uang yang harus dibayarkan, tapi kalau sewa menyewa kan ada unsur esensialnya, ada biaya, berapa biayanya dalam jangka waktu tertentu. Cuma kalau terkait dengan hak menumpang ini teman-teman bisa lihat di dalam ketentuan pasal 44 ya, pasal 44 UPA tentang hak sewa untuk bangunan. Sebenarnya kalau kalian lihat definisinya ini mirip ya, hampir mirip dengan hak sewa untuk bangunan. Cuma kalau hak sewa untuk bangunan itu kan ada sewanya, berarti kan ada uangnya, uang sewanya. Ya kalau misalnya ada orang mau menumpang ya mending diarahkan kepada hak sewa untuk bangunan. Maksudnya apa di sini? Ada tanah hak milik, kemudian diberikan sewa gitu ya, tanahnya disewa, didirikan bangunan gitu ya, didirikan bangunan oleh si penyewanya gitu ya dalam jangka waktu tertentu pastinya ada uang uang sewanya gitu dan bentuknya pasti tertulis gitu ya. Nah itu kan malah kita tidak menggunakan ketentuan hak menumpang karena sifatnya sementara, kita gunakan ketentuan yang ada dalam ketentuan pasal 44 yang mana pasal 44 ini masuk dalam kategori hak atas tanah yang bersifat tetap gitu ya, sepanjang undang-undangnya masih menyebutkan itu ada maka eksistensinya tetap diakui seperti itu. Kalau misalnya kalian mau bikin skripsi atau tesis gitu ya bisa ini sebenarnya mau di karakteristik hak menumpang sama karakteristik dari hak sewa untuk bangun sebenarnya sama atau enggak gitu. Dan kalian bisa membuat apa yang namanya konklusinya, preskripsinya itu ya kalian larikan ke hak sewa untuk bangunan, jangan hak menumpang lagi gitu ya, karena kurang menjamin perlindungan bagi pemilik tanah khususnya biasanya. Jadi yang diberatkan di sini pemilik tanah. Tapi kalau yang tadi apa ini perjanjian bagi hasil, yang diberatkan adalah orang yang menggarap tanahnya karena dia diatur secara satu pihak, tidak tidak atas dasar kesepakatan dua belah pihak, gitu ya. Terakhir adalah hak sewa tanah pertanian. Ini juga sama di sini ya. Hak sewa tanah pertanian tidak disebutkan definisinya di dalam ketentuan OPA, tapi kalian bisa lihat di dalam apa ini namanya literatur-literatur hukum adat gitu ya dan juga hukum agraria yang menyebutkan bahwa hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain, yaitu penyewa, dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jadi di sini kalau kalian lihat ini juga sama ya, dia bertentangan dengan apa ini prinsip dasar terkait tanah pertanian yang ada di dalam pasal 7, pasal 10, dan juga pasal 17 UPA. Jadi tanah itu harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya. Jadi orang itu nggak boleh menyewakan tanah pertaniannya gitu ya. Kembali ke dalam, kalau bicara mengenai tanah pertanian kan asumsinya bisa kalian larikan ke dalam hak guna usaha gitu. Hak guna usaha itu hanya dapat berdiri di atas tanah negara saja. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Jadi orang punya hak milik, nggak boleh di atasnya diberikan hak guna usaha. Nanti ya khawatirnya timbul seperti ini gitu ya, disewakan ternyata dia menggunakan memanfaatkan orang lain untuk menggarap tanahnya gitu ya. Tapi yang aneh itu adalah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu tulisan yang entah itu jurnal atau skripsi tesis terserah kalian. Di dalam ketentuan PP 18 tahun 2021 menyebutkan bahwa hak guna usaha itu selain dia dapat berdiri di atas tanah berdiri di atas tanah negara, dia juga bisa berdiri di atas tanah hak pengelolaan. Gitu ya. Mungkin kalian belum dapat materi tentang hak pengelolaan, minggu depan saya akan menjelaskan mengenai hak pengelolaan. Nah ini kan sebenarnya bertentangan dengan prinsip yang ada pasal 7, 10, dan 17. Ini mungkin bisa kalian telah lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya ini bisa nggak sih hak guna usaha itu berdiri selain di atas tanah negara? Salah satunya dengan hak pengelolaan ini, apakah ada benturan atau seperti apa, itu akan menarik kalau mau dibahas ya. Ini juga sama gitu ya. Jadi unsur tolong menolong di sini dalam sewa menyewa tanah pertanian.
Penyewa menyerahkan sejumlah uang sebagai sewa guna memenuhi keinginan pemilik tanah pertanian yang membutuhkan sejumlah uang kebutuhan hidupnya. Jadi karena prinsipnya sewa, ya kembali ya, unsur sewa itu pasti ada jangka waktu, ada uang tertentu yang dibayarkan gitu ya. Jadi misalnya disewakan dalam jangka waktu 3 tahun gitu ya. Kalau 1 tahun bisa jadi ya, karena tanah pertanian kapan sih apa ini panennya kapan gitu ya. Tapi kalau jangka waktunya terlalu pendek kayaknya nggak mungkin kalau disewakan ya, dia belum dapat hasilnya gitu ya. Misalnya saya kurang paham mengenai kalau misalnya komoditasnya apa yang ditanam, mungkin 6 bulan ada ya, 6 bulan yang panen itu ada. Tapi setidaknya itu katakanlah taruhlah 3 tahun gitu, 3 tahun disewakan kepada orang lain. Kemudian yang menyewa membayar uang tertentu gitu. Nah, di sini di mana unsur pemerasannya di sini ya. Jadi uang sewa yang dia peroleh dari penyewa itu sebelum jangka waktunya berakhir itu eh, sudah habis gitu ya. Sehingga dia tidak memiliki penghasilan lain karena dia hanya menggunakan uang sewanya tadi. Lalu bagaimana prakteknya gitu ya? Pada prakteknya itu malah ada tumpang tindih apa ini namanya ya? Tumpang tindih perjanjian. Yang awalnya sewa menyewa karena jangka waktunya kan gini, kalau sewa menyewa sebelum jangka waktunya berakhir kan nggak boleh dituntut oleh pemilik bendanya gitu ya, atau pemilik tanahnya. Sampai jangka waktunya berakhir baru dia dapat mengelola tanahnya kembali. Karena dia tidak memiliki apa ini namanya lapangan usaha lainnya, maka dia datang kepada penyewa. Jadi pemilik ini datang kepada penyewa untuk membuat perjanjian bagi hasil. Jadi yang awalnya dia sebagai penyewa seolah-olah dia jadi pemilik, kemudian yang jadi pemilik dia seolah-olah menjadi penggarap tanah gitu ya, karena jangka waktunya belum berakhir gitu ya. Nah ini kan menjadi memberatkan loh. Lalu bagaimana pembagian bagi hasilnya? Ya karena di sini kedudukan yang lebih unggul itu bisa jadi adalah si penyewa karena dia berposisi dalam tanda kutip ya sebagai pemilik tanah di sini karena dia butuh gitu ya, maka bisa jadi akan menetapkan ketentuan-ketentuan yang akan memberatkan kepada si pemilik tanah di sini. Bisa jadi tidak perjanjian maro tadi ya. Kalau maro mungkin masih masih masuk akal ya dibagi. Bisa jadi mertelu, bisa jadi ceblok tadi gitu ya, yang akan memberatkan kepada pihak lain gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengurangi sifat pemerasan? Sebenarnya sama ya. Jadi kalau kalian tarik garis lurus gitu ya antara 3 jenis atasan yang bersifat sementara yang sebelumnya tadi saya sebutkan, itu wajib dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian disaksikan oleh kepala adatnya, kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi, diumumkan. Jadi untuk memenuhi asas publisitas di sini. Jadi menjamin kepastian hukum antara kedua belah pihak. Ya, oh sudah habis slide-nya. Nah, eh, karena sudah habis, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan perkuliahan pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap dan mengambil apa ini ya pembelajaran terkait dengan hak atas tanah yang bersifat sementara ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak pengelolaan. Mungkin itu dulu ya. Jadi bisa kalian pelajari dan bisa kalian belajar mengenai khususnya mengenai perhitungan mengenai gadai tanah pertanian karena biasanya gadai pertanian ini sering terjadi di masyarakat ya bisa kalian lihat di dalam putusan-putusan pengadilan untuk menghitung berapa dana atau uang yang harus dibayarkan kepada penerima gadai gitu ya untuk membayar uang tebusan bisa jadi di ujian juga sering keluar biasanya gitu ya jadi bisa kalian pelajari lebih lanjut kalau semisal ada hal-hal yang masih bingung atau mau ditanyakan kepada saya silakan kalian boleh WA atau email saya nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk program pada hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.